Oke, jadi kamu udah tahu nih apa itu saham. Tapi mungkin masih garu-garu kepala, gimana sih cara belinya? Apa gue harus datang ke kantor perusahaannya langsung? Tenang, pertanyaan itu wajar banget. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas gimana sebenarnya mekanisme jual beli saham langkah demi langkah. Nah, pertanyaan ini mungkin ini persis yang lagi ada di kepala kamu sekarang kan? Rasanya abstrak banget gitu ya. Beli selembar kertas yang katanya nunjukin kita punya sebagian dari perusahaan besar. Tapi jangan khawatir, bingung itu biasa kok. Dan kita di sini buat ngejawab itu semua. Biar gampang, kita pakai perumpamaan aja ya. Lupain dulu deh istilah-istilah yang ribet. Kita mulai dari sesuatu yang kita semua udah kenal banget, pasar. Yap, sesederhana itu konsep dasarnya. Bursa efek atau pasar modal itu intinya ya sebuah pasar. Tempat di mana penjual dan pembeli ketemu. Cuma bedanya, dagangan utamanya bukan sayur mayur atau daging, tapi yaitu kertas-kertas bukti kepemilikan perusahaan alias saham. Nah ini nih bedanya yang paling penting. Kalau kamu ke pasar, kamu beli ayam, kamu kan lihat tuh abang-abangnya, kamu kenal. Tapi di pasar saham, wah beda cerita. Waktu kamu beli saham, kamu nggak akan pernah tahu kamu beli dari siapa. Begitu juga pas jual, kamu juga nggak tahu siapa yang beli sahammu. Semuanya benar-benar anonim. Pertanyaan bagus. Kenapa gitu? Kenapa sistemnya harus dibikin anonim dan nggak bisa langsung aja kayak di pasar biasa? Nah, jawabannya, ini akan membawa kita ke pemain kunci dalam keseluruhan proses ini. Alasan kenapa kita nggak pernah tahu siapa lawan transaksi kita adalah karena kita emang nggak diizinkan buat transaksi secara langsung. Ada aturannya, kita semua, tanpa kecuali, wajib pakai jasa pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang namanya perusahaan sekuritas, atau mungkin kamu lebih sering dengar sebutan broker atau pialang. Anggap aja mereka ini jembatan yang nyambungin kita ke pasar modal. Kenapa perlu? Iya simpel aja, karena transaksi saham itu ribet banget di belakangnya, pencatatannya rumit. Nah, sekuritas inilah yang ngurusin semua keribetan itu buat kita. Tentu aja mereka nggak kerja bakti ya. Untuk setiap jasa perantara yang mereka kasih, ada biaya yang harus kita bayar. Tapi seberapa besar sih biayanya? Pas kita beli saham, biaya jasanya itu kira-kira sekitar 0,15% dari total nilai transaksi kita. Iya, persentasenya kecil banget. Nah, kalau jual biayanya agak sedikit lebih tinggi, sekitar 0,25%. Angka ini bisa beda-beda ya tiap sekuritas, tapi yang penting, kamu tuh cuma bayar kalau transaksinya berhasil. Adil lah ya? Oke, sekarang kita udah tahu ada pasarnya, ada perantaranya. Langkah selanjutnya adalah, gimana caranya kita bisa pakai jasa perantara ini? Jawabannya, ya tentu aja, kita harus buka akun dulu. Kalau kamu pernah buka rekening bank, wah ini sih gampang, prosesnya mirip banget, dan enaknya sekarang sebagian besar udah bisa dilakukan sepenuhnya online. Beneran, nggak seserem yang kamu bayangin kok. Syaratnya juga gampang banget, cuma butuh 3 hal. Pertama, KTP. Artinya, kamu harus 17 tahun ke atas. Kalau belum, ya bisa pakai nama orang tua dulu. Kedua, NPWP. Kalau belum punya, tenang, beberapa sekuritas ada kok kebijakannya tinggal isi surat pernyataan aja. Dan yang ketiga, rekening bank biasa atas nama kamu, buat transfer dana. Udah, itu doang. Nanti kalau akun kamu udah jadi dan disetujui, kamu bakal dapat satu rekening baru yang dibuat khusus atas nama kamu. Namanya Rekening Dana Investor atau biasa disingkat RDI. Nah, semua duit buat jual beli saham nanti masuk dan keluarnya dari sini. Perusahaan sekuritas di Indonesia itu banyak banget. Terus milihnya gimana? Gini, kamu perhatiin 3 hal utama. Pertama, cek biaya jual belinya. Bandingin mana yang paling kompetitif. Kedua, lihat aplikasi tradingnya. Enak nggak dipakai? Gampang nggak? Soalnya ini yang bakal kamu pelototin tiap hari. Dan ketiga, bandingin setoran awalnya. Berapa minimumnya? Nah, ngomongin soal setoran awal nih. Jangan keburu takut. Emang sih ada yang minta jutaan rupiah. Tapi, banyak banget loh sekuritas bagus yang ngizinin kita mulai cuma dengan 100 ribu rupiah. Jadi modal itu udah bukan alasan lagi. Ini penting banget buat dicatat. Setoran awal itu bukan biaya pendaftaran yang hangus ya. Uang itu 100% masuk ke rekening RDI kamu sendiri. Itu modal awal kamu, bukan bayaran buat sekuritas. Jadi uang kamu aman, tetap jadi milik kamu. Oke, jadi setelah kita ngobrolin ini semua, apa sih langkah paling awal, paling nyata yang harus kamu lakuin? Yuk kita simpulkan. Gini deh, kamu pernah belanja online di marketplace kan? Nah, kalau pernah, saya jamin kamu nggak akan kesulitan. Proses jual beli saham di aplikasi modern tuh mirip banget. Kamu cari barangnya, yaitu kode sahamnya, lihat harganya, cocok, klik beli. Udah, sesimpel itu. Dan ini dia kesimpulan terpentingnya.
Kamu bisa baca ratusan buku, nonton ribuan video soal saham, tapi semua itu nggak akan berarti apa-apa tanpa langkah praktis pertama. Dan langkah itu adalah buka akun sekuritas. Proses buka akun itu kan butuh waktu ya, beberapa hari buat verifikasi. Jadi kalau kamu emang serius mau belajar saham, kenapa nggak ambil langkah pertama itu dari sekarang? Kenapa harus nunda? Ingat, dalam investasi, waktu itu beneran aset yang paling berharga. Dengan nyiapin akun dari sekarang, kamu jadi siap kapanpun ada kesempatan bagus. Jadi, kenapa nggak dimulai hari ini?